disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendikbud RI. Pelantikan kali ini akan dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Rencananya akan ada sebanyak 16 pejabat yang dilantik pada hari ini. Mereka terdiri dari 2 pejabat struktural dan 14 pejabat fungsional. Upacara pelantikan pejabat kali ini menggunakan sistem tatap muka dan daring dengan mengikuti aturan sesuai prosedur operasional standar pelaksanaan upacara pelantikan pada tatanan kenormalan baru yang diterbitkan oleh protokol Kemdikbud. Seluruh komponen yang hadir pada upacara pelantikan pejabat ini wajib mengikuti tes rapid antigen sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Seluruh elemen yang terlibat dalam pelantikan wajib menggunakan masker selama pelantikan berlangsung. Pejabat yang akan dilantik serta tamu undangan menempati posisi yang ditentukan dengan jarak minimal 1 meter. Baiklah pemirsa, segera kita ikuti bersama upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat menyaksikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, tiba di tempat upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 13116 dan nomor 13119 garis miring MPK.A3 garis miring RHS garis miring KP garis miring 2021 nomor 10080 dan terakhir nomor 12973 garis miring A3 garis miring KP garis miring 2021.
tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke satu dan seterusnya. Kedua, mengangkat satu, Subiantoro SHMSI sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal. Dua, Sutoyo SIPMM sebagai Inspektur 2 Inspektorat Jenderal. Tiga, Agus Muhammad Solihin SEMPD sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Penguatan Karakter. 4 dan seterusnya sampai dengan nomor 6. 7. Nana Ade Suryana SPSI sebagai Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia. 8 dan seterusnya sampai dengan nomor 9. 10. Niken Sari Wardiastuti SH sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum. 11 dan seterusnya sampai dengan nomor 14. 15. Saiful Anas SPI MSI sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. 16. An Anwar Hidayat Esos sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan /serah terima jabatan. Ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 25 Februari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon mengambil tempat di samping pejabat yang akan diambil sumpah atau janjinya. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diikuti para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya saudara-saudara, mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk seluruhnya, bahwa saya
akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Para rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai dari Bapak Subiantoro SH.MSI sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Bapak Sutoyo SIP MM sebagai Inspektur 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelantikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 26 bulan Februari, tahun 2021, saya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, secara resmi melantik 1. Saudara Subiantoro SH.MSI sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Saudara Sutoyo SIP MM sebagai Inspektur 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta saudara-saudara dalam jabatan fungsional sesuai keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai dari
jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Dr. Tamrin Kasman, SE, MSI, kepada Bapak Subiantoro, SH, MSI. Jabatan Inspektur 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Bapak Subiantoro, SH, MSI, kepada Bapak Sutoyo, SIP, MM. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendikbud, yang terhormat para pejabat yang dilantik hari ini, yang terhormat rohaniwan, yang terhormat para hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan pejabat tinggi Pratama dalam rangka rotasi jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa pejabat fungsional, yaitu 4 orang analis kebijakan, 3 orang asesor SDM aparatur, 2 orang pengembang teknologi pembelajaran, 4 orang perancang peraturan perundang-undangan, dan 1 orang pranata humas. Hadirin yang saya hormati, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan beranggotakan birokrat pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan sebuah tantangan yang sangat besar. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap capaian reformasi birokrasi fase pertama dan fase kedua pada 8 area perubahan antara lain mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, dan pelayanan publik masih menunjukkan capaian perubahan yang kurang signifikan, sehingga perlu kita sikapi sebagai kesempatan untuk berbenah dan meningkatkan kinerja. Inspektorat Jenderal sebagai ujung tombak pengawasan internal Kemendikbud tidak hanya bertugas memastikan kewajaran laporan keuangan dari setiap kegiatan, tetapi juga bertanggung jawab menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengembangkan audit berbasis kinerja. Audit berbasis kinerja dan berbasis kerja dengan indikator kinerja standar dan target yang mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan akan datang diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya organisasi dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat. Oleh karena itu saya berharap perpindahan jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal
akan mengawali pelaksanaan audit berbasis kerja yang efisien dan efektif. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Tamrin Kasman, SE, MSI, atas pengabdian dan kerjasamanya selama memangku jabatan sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetaplah bersemangat dalam berkarya dan menuaikan dharma bakti Bapak di masyarakat. Kemudian, bagi Saudara Subiantoro, SH, MSI, dan Saudara Sutoyo, SSOS, MSI, perpindahan jabatan saudara tidak lain merupakan rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Kami sangat berharap saudara dapat meningkatkan kinerja dan menghadirkan prestasi terbaik di posisi yang baru dalam rangka mendukung Kemendikbud mencapai tujuan reformasi birokrasi. Selamat bekerja dan berkarya bagi para pejabat fungsional yang baru saja dilantik. Saudara sekalian telah dinyatakan sebagai pegawai profesional yang kelak akan menjadi contoh untuk diikuti di jabatan masing-masing. Sehingga pertajamlah kinerja saudara dengan kemandirian, kreativitas, dan inovasi. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kemampuan untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang non-muslim diharap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridhamu lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan pejabat tinggi pratama dan pejabat fungsional. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dengan salam jarak jauh kepada para pejabat yang baru dilantik dan ucapan terima kasih kepada para pejabat yang digantikan. Diawali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara daring. Selanjutnya ucapan selamat oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara daring. Serta pemberian ucapan selamat oleh para pejabat serta tamu undangan lainnya yang hadir secara luring. Selamat Bapak Ibu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan untuk meninggalkan tempat upacara. Mari. Demikianlah keseluruhan upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya kami mengundang Bapak dan Ibu untuk beramah tamah di tempat yang telah disediakan.
Kami himbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan selama berinteraksi dan beramah tamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk Bapak Ibu yang sebagai Tadi upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Semoga amanah dalam mengemban tugasnya di instansi masing-masing. Seluruh tim produksi yang bertugas mohon undur diri. Tetap selalu menerapkan protokol kesehatan demi upaya pencegahan penularan COVID-19.